jaringan limfa itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa awalnya apa? Kelenjar bedah bening ya. Tadi temennya di sesi pagi nggak tahu kelenjar limfa tidak tahu. Ya, ini kelenjar getah bening nih, kan dia seperti kelereng gitu kan? Ya, di mana aja ada kelenjar getah bening? Leher, terus ketiak, terus inguinal bisa ya. Nah, jadi biasanya kalau KGB-nya ini membesar bisa ada beberapa penyebabnya. Tidak selalu ganas, bisa karena membesar karena area sekitarnya ada yang infeksi, bisa contohnya kalau yang batuk, pilek, radang tenggorokan, nanti kelenjar getah bening yang di leher bisa membesar, ya. Tapi itu ya nggak apa-apa, ini seperti yang di ini limfadenitis kronis ini ya seperti itu dia ya, karena reaksi karena yang sekitarnya ada radang, ada proses infeksi, dia ikutan membesar, ya. Ya, ini kelenjar getah bening seperti kelereng ya. Ini kan ada kapsulnya ini, lihat ya. Nih kapsulnya ini keliling ya. Nih ya, kapsul dengan apa? Ada jaringan lemak pembuluh darah ya. Kan kelihatan nih kapsulnya ini membungkus ya. Ya. Ini kalau keliling ya, sama dia kalau di sini ya. Jelas ya. Ini kapsulnya. Terus ini kayak ada pulau-pulau, ini apa ini? Apa nih? Ini namanya germinal center ya. Center itu kan di tengah, dia pasti agak di tengah-tengah ya. Nih germinal center, nih banyak kan? Ya. Nah kalau dia si reaktif ini atau limfadenitis kronis kan dia karena proses radang, ya kan? Germinal centernya banyak, dia padat dan sampai ke dalam-dalam ini, ke dalam-dalam sini ya. Normalnya pada KGB normal dia cuma di pinggir-pinggir aja, cuma di pinggir-pinggir dekat-dekat kapsul sini dia berderet ya, karena ini reaktif dia sampai ke dalam-dalam. Nih sampai di sini ada, ya, jelas ya. Terus ini apa nih area yang kayak jalanan-jalanan ini namanya apa nih? Sinusoid ya. Dia bisa bersamaan dengan pembuluh darah nih, ya. Terus ini germinal center. Di sekitar germinal center ada area yang membungkus. Saya cariin yang cantik nih. Kayak di sini, ini kan germinal center. Ya, bisa kebayang nggak ini di sekitarnya ini sel-selnya ini kayak bergaris ini mengelilingi ini. Nih, ya kayak ada pusaran itu. Kelihatan ya? Ini namanya mantle zone atau area mantel. Mantle, tulisannya mantle bukan mantel ya, bacanya mantel ya. Supaya gampangnya kan kalau kita pakai mantel atau jaket itu kan untuk membungkus tubuh ya, ini dia membungkus germinal center. Ya. Sudah jelas? Jelas ya. Dia tidak di semua germinal center jelas terlihatnya, kalau di sini mungkin kurang jelas, di sini lumayan ini. Ya. Terus di germinal center ini kelihatan kayak ada titik-titik terang-terang ini. Ya. Ini namanya gambaran starry sky, seperti kita melihat bintang di kegelapan ya. Starry sky. Ya cukup tahu aja. Ya. Kan adik-adik nggak perlu ini, yang penting tahu aja. Ya. Itu ciri-cirinya limfadenitis kronis ya. Terus di sekitarnya ini kan germinal center yang tadi yang banyak ya. Nih. Terus yang ini apa nih? Sel apa nih? Sel limfoid ya. Ya. Kita bilangnya limfoid. Ya. Nih. Perhatikan dia pleomorfik enggak? Ukurannya masih relatif sama atau besar kecil? Masih relatif sama ya, walaupun mungkin ada bentuknya agak bengkok sedikit, tapi besarnya kan nggak terlalu mencolok ya, jelas ya. Jadi ini dia memang jinak ya, reaktif ini kan karena proses infeksi ya, jadi dia jinak memang ini ya. Perhatikan ya, ingat nih gambarannya nih seperti ini ya, masih relatif sama ya. Sudah. Sekarang kita ke infeksi yang lainnya, yaitu yang karena TBC. Ini yang judul preparatnya limfadenitis kronik granulomatous tuberculosis ya. Ya, pokoknya kalau ada yang kata-kata tuberculosis
nekrosis di preparatnya itu dia yang preparat CDC ya. Terus ini sama dong dari kelenjar getah bening ya, sama kan? Nah, coba kita lihat. Ini ada kelihatan germinal center? Nggak ada? Nah, coba kita lihat ini yang di area yang ada kayak sel lymphoid ini, sama nggak kayak yang tadi? Nih. Sama? Sama ya, bentuknya masih relatif sama ya. Ya. Nah, germinal center nggak ada ya. Berarti jangan dah mikirin reaktif lagi ya. Kalau sudah nggak ada germinal center nggak usah dipikirin reaktif, pusing-pusing ya. Terus ini area yang paling banyak kayak gimana areanya? Kosong-kosong ini kan? Ya, kosong-kosong nekrosis ini nih ya. Kan banyak nih. Nih sebelah sini. Ya, nih sebelah sini. Kalau nekrosis itu berarti selnya sudah mati. Berarti otomatis kalau selnya mati sudah tidak ada sel. Tuh. Ya, ini sudah nggak ada sel. Ya, ini sisa-sisa sel-sel yang matinya ini sudah nggak jelas lagi kan ya. Tuh, ya. Sudah nggak jelas ya. Mungkin dulunya ini sel nih, cuman karena ada nekrosis ya mati dia ya. Sudah begini dia pink menjadi warnanya ya. Sudah begitu selain nekrosis ada area yang lain nih seperti umul-umulan ini nih, pulau-pulau. Ini germinal center bukan? Apa bedanya sama germinal center? Nih, lihat ya. Ini namanya apa? Namanya? Pulau-pulau ini namanya granuloma ya. Satu bulatan ini satu granuloma ya. Ya. Terus granuloma isinya apa aja? Histiosit sama limfosit ya. Sedikit ada limfositnya. Limfositnya yang mana? Nih limfosit nih ya kan? Samanya kan kayak bentuknya apa nih? Baik. Cara apa nih? Masa lupa? Cara radang apa nih? Yang kayak mata mendadak ke samping itu? Sel plasma ya. Tapi enggak apa-apa. Nih, ciri khasnya sel histiosit. Kalau limfosit kan sudah jelas tahu dong, dia cuma titik hitam ini aja. Ya. Kalau si histiosit itu dia gini nih, panjang-panjang ya, terus ada bening-bening begini ya. Kalau yang bagus dia lonjong begini nih, seperti bentuk pisang nih, lonjong nih lonjong nih ya. Kalau yang bagus dia kayak bentuk pisang gini nih ya. Nih ya, semua granuloma kalau didapetin pasti sama isinya, pasti sama. Mau dapetin yang mana? Nih, misalnya sini nih, dapetin. Pasti sama isinya. Nih, kan histiosit ya. Limfosit bisa ada, bisa enggak ya. Ya. Jelas ya? Sudah tahu granuloma, sudah tahu nekrosis. Terus apalagi satu lagi yang harus ditahu? Sudah nekrosis faseosa nih yang tadi ya, saya lupa jelasin ya. Ini jenis nekrosisnya nekrosis faseosa atau bahasa Indonesianya nekrosis perkejuan. Ya, jadi kalau ini KGB-nya ini dibelah, ini tampakannya kuning-kuning gitu deh, seperti keju ya, kuning-kuning. Ya. Selain itu apalagi yang kita harus dapat? Biasanya kalau satu sel itu hitungannya gimana? Intinya satu atau banyak kalau satu sel? Satu. Sitoplasmanya? Satu. Kalau satu sel kan berarti satu inti, satu sitoplasma ya. Tapi ini ada yang sitoplasmanya satu, intinya banyak. Ini satu sel nih segini nih. Ini segini satu sel. Besar kan? Ini patokannya limfosit aja segini. Ini satu selnya segini, kan besar nih, unik kan, sitoplasmanya satu tapi intinya banyak. Ini khas pada dan dia tersusun seperti tapal kuda ya, kayak bentuk begini, ya, bukan dia nyambung begini semua ya, dia seperti tapal kuda. Namanya
sel Datia Langhans, atau mau bilang Langhans multinucleated giant cell boleh, apa aja boleh, tapi yang penting jangan keluar dari nama itu ya. Datia Langhans, Langhans multinucleated giant cell boleh, Datia multinucleated giant cell boleh ya. Multinucleated artinya intinya banyak, giant cell artinya besar, cocok kan ya. Langhans multinucleated ini giant cell ini ya. Nanti cari lagi di fokus-fokus lain mana yang ada Datia Langhansnya lagi ya, pasti dapat nanti, pasti ada. Nanti cari-cari ya, yang penting sudah tahu. Ya nanti kita cari lagi ya, yang penting tahu. Ini ada nggak? Ya. Oke, sudah jelas ya? Ini sih. Terus sekarang ke non-Hodgkin lymphoma ya. Ini keganasan kelenjar getah beningnya membesar juga ya. Jadi kalau ada kelenjar getah bening membesar, jangan langsung mikir, waduh ini kanker ya. Kan bisa jadi karena proses infeksi kayak tadi limfadenitis. Bisa jadi dia TBC ya. Bisa jadi ya ganas ya. Yang non-Hodgkin lymphoma itu yang preparatnya Dr. Ian ya, yang nggak ada judulnya ya. Ya. Nah ini sekarang kita lihat ini dari jaringan KGB ya. Ada ininya germinal center? Tidak ada. Ada, berarti bukan reaktif ya. Reaktifnya jangan dipikirin lagi ya, bukan reaktif. Terus ada granuloma? Tidak ada. Nekrosis caseosa? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah keluarin yang dua diagnosis tadi, nggak usah lagi dipikirin ya. Itu caranya ya. Terus sekarang kita deketin. Sekarang caranya seragam enggak? Nah ini ya, coba dia memang banyak mirip seperti tadi, banyak, tapi dia sudah tidak seragam. Nanti kalau kita jalan-jalan nanti ketemu ada mitosis. Tunggu ya. Nih, tunggu. Ini perhatikan ya, ingat gambarannya yang cari yang paling. Nah ini ingat gambarannya begini ya. Selnya itu kalau dilihat ini kasar-kasar ini dia intinya nih, ini banyak kasar-kasar ya. Terus dia bentuk ini sudah nggak seragam nih. Coba ya, ingat dulu yang ini, sudah ingat ini? Sudah. Kita kembali lagi ke yang reaktif ya. Tuh, beda enggak? Beda. Ya, yang tadi kan besar kecil serem kan. Kalau yang ini kan dia ini intinya masih lah dia hitam-hitam semua sama gitu, nggak yang kayak tadi kasar dia kayak berintik-berintik ada terpasir. Ini kan nih. Ya. Nih, ya. Nih, kembali lagi ke yang non-Hodgkin. Tuh, kan beda. Ya, beda ya, jelas ya, ini kan besar kecil terus nih, lihat nih, udah pasang deh ini, ya. Terus pokoknya kalau sudah melihat ini kan sediaannya pasti KGB kita semua nih ya, mungkin organ lain kan semua KGB. Kalau sudah melihat nggak ada germinal center ya sudah nggak usah pikirin reaktif. Kalau sudah melihat nggak ada nekrosis atau granuloma nggak usah pikirin TB atau bukan. Sudah makin menyempit diagnosis kita antara ke Hodgkin atau non Hodgkin ya kan ya. Kalau kita sudah ngelihat ini begini sel lymphoidnya sudah jadi ganas semua, ya sudah nih non Hodgkin ini ya. Non Hodgkin itu dia tandanya sel lymfoid ini semua ganas nih semua ganas
Dan dia gambarannya sama semua diffuse, saya bilangnya ya. Diffuse itu kan maksudnya menyeluruh, ya. Ini mau mendekat dimanapun sama, pasti dia sama gambarannya seperti itu. Nih, kan sama, ya, ya. Tunggu sebentar, kita bedakan lagi sama Hodgkin, ya. Kalau Hodgkin ada sel yang terkenal, apa namanya? Ya, ada Steinberg ya. Nah, kalau di Hodgkin ini sediaan KGB bisa mengenal? Bisa dong, kalau ada kapsulnya, ya. Ada germinal center? Nggak ada. Nih saya pilih nih. Ada germinal center? Nggak ada. Berarti singkirkan reaktif. Ada nekrosis atau granuloma? Nggak ada, ya kan? Nggak ada ya. Berarti kita sudah antara ke Hodgkin atau non Hodgkin, ya kan? Ya. Coba kita deketin sekarang nih. Sel lymphoid ini, tunggu. Nih, sini ya. Seram atau enggak? Enggak kan? Bisa enggak melihat ini tidak seram? Ininya lihat nih, ini yang saya bilang yang tadi intinya itu masih sama nih, ini hitam-hitam ini dia masih sama, masih halus kalau istilah DPA-nya masih halus. Ini kan dia masih kecil nih semua nih. Ya, kalau di Hodgkin teman-teman sekitarnya ini dia masih limfosit jinak-jinak begini nih. Cuman di antaranya itu ada si sel Steinberg itu ya. Tunggu sebentar kita cari, tunggu. Steinberg nih, coba kita deketin dulu di sini nih kalau yang kurang jelas nih. Kan ini sama kayak tadi yang direaktif itu nih. Steinberg itu dia bentukannya seperti mata burung hantu ya. Ya, seperti mata burung hantu. Namanya sel Steinberg ya. Kalau nama lainnya baru all eye. Jadi nanti kalau pertanyaannya nama selnya Steinberg, jangan dibilang nama selnya all eye. Ya. Ini kan tadi yang sel-sel limfosit. Ini sel-sel ini sel-sel limfositnya nih, ya, jelas? Nih, ya, masih sama kan, ya? Nah, di sekitarnya ini kan ada area yang agak beda warnanya nih. Ini agak pucat, kalau di sini kan agak tua-tua nih, ya? Ini kan agak pucat, masuk di bagian sini nih, ya. Di sini nanti kita cari ada nggak sel yang, jadi dia kalau si Hodgkin ini selnya dia tersembunyi, dia di antara si sel limfoid ini atau limfositnya ya. Mungkin memang nggak bisa ketemu bagus seperti di buku ya, harus berandai-andai. Mungkin yang dia pokoknya intinya dua, mungkin ini ya, ini kan ya, cuman dia terlalu menyatu nih ya, harusnya dia nggak bisa. Ini mitosis. Ini mitosis fase apa nih? Ada berapa fase mitosis? Ini yang masih menyatu di tengah-tengah apa? Profase atau metafase? Oh, ini selnya sampai besar banget di dua nih. Ya. Ya, nanti pokoknya nyarinya di antara sel-sel ini limfosit ya. Tapi nyarinya di area yang agak pucat-pucat ya. Ini kan area yang pucat nih semuanya. Kalau yang ini kan areanya area limfosit biasa ya. Tenang aja, nggak usah dibikin stres ya, nanti ujian pasti keluar yang jelas ya. Kalau praktikum ya memang harus nyari ini, ada nih, ini ya mau ya, mirip-mirip ya. Ini kalau yang sendiri-sendiri begini ada namanya Hodgkin cell. Nih yang sendiri, kalau yang berdua dia baru Steinberg ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tahu Steinberg itu khas pada Hodgkin ya. Ini mitosis fase apa nih?
Profase, metafase. Kok nggak ada yang jawab? Kenapa profase? Masih berantakan atau ini apa nih? Ini. Ini dan ini. Ini yang masih berantakan. Kalau yang tadi kan sudah ngumpul ya di tengah, ya. Ini kan sudah ngumpul di tengah nih, ya. Ini hot skin cell ini satu-satu nih. Ya, nih sendiri dia, ya. Kalau yang intinya 2 begini nih. Karena ini beda belakang saya. Ini yang Rextenbergnya nih intinya 2 ya. Ini mungkin, tapi ini yang bisa, ya. Jelas ya? Ada yang masih belum jelas? Ya, pokoknya nanti gitu aja triknya. Kalau ngelihat ada germinal center, ya sudah. Berarti itu? Ya, chronic lymphadenitis ya. Kalau lihat KGB terus ada granuloma, tuberkulosis, lymphadenitis, tuberkulosis ya. Tinggal nanti cari tahu yang Hodgkin, non Hodgkin ya. Kalau non Hodgkin ya bagaimana? Ya, kalau non Hodgkin dia ganas semua ya. Tidak ada dia gambaran yang pulau-pulau agak pucat seperti ini. Ada lagi cara sekilas Hodgkin dan non Hodgkin. Ini yang non Hodgkin. Kalau non Hodgkin itu dia semua gambarannya gelap semua. Semua sama. Nih, gelap semua. Sudah? Ya, ini dari atas nih, dari pembesaran kecil maksud saya nih, ya. Gelap semua, sudah? Kalau yang Hodgkin pasti dia ada ini gelap. Nah, ini kan ada terang ini. Ya, yang diterangi sini dah ya ininya. Sel-sel Rextenbergnya dia berdiam di sana. Ini kan yang sel limfoid biasa nih. Tuh, ya. Di area terangnya ini di area yang sini ya. Kita cari-cari di sini. Di sini yang kita cari nanti. Tuh. Ya, itu aja ya. Yang nggak usah susah-susah mikir kan adik-adik S1 cuman sekedar tahu ya, bukan untuk mendiagnosis, yang penting tahu aja apa yang khasnya, ngebedain ini gimana ya. Kecuali kalau yang sekolah spesialis PA baru mendetail ya. Jadi jangan dibikin stres ya. Ya, sudah siap? Ya.